Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 24 Januari 2020, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang cukup singkat, tetapi ini menggelitik hati saya karena penting. Belakangan ini ada orang bertanya, ikut Yesus itu untuk apa? Ada yang berpendapat ikut Yesus itu ya pikul salib, kemudian diajarkan kalau ikut Yesus itu harus sengsara terus. Yang penting nanti masuk surga. Dan seperti itu. Ada juga yang ikut Yesus supaya apa? Supaya diberkati, dapat uang banyak, dapat duit banyak, diberkati dan nanti masuk surga. Saudaraku, ada juga saudaraku kemudian yang ikut Yesus supaya apa? Supaya disembuhkan penyakitku, supaya disembuhkan segala macam luka-lukaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mempelajari dari makna rohani pintu gerbang di dalam bait suci Allah. Ini sebetulnya pelajaran pintu gerbang atau pelataran bait suci. Nah, mumpung sekarang ini masih waktu kemurahan, kita masih diberikan waktu untuk belajar mengenai pelataran bait suci dengan benar. Kalau pelataran ini saja belum benar, bagaimana saudara bisa menganjak ke ruang suci atau ruang Maha Kudus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, mengikut Yesus itu, saudaraku, adalah mengikuti proses salib. Nah, proses salib ini yang perlu saudara ketahui. Apakah itu sengsara terus? Saudara, apakah itu menjanjikan berkat saja kepada saudara? Saudara, kita akan membaca di dalam nubuatan, di dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 18 dan 19. Ini tentang pintu gerbang. Saudaraku, pintu gerbang bait suci Allah. Ini pelataran paling luar ya saudaraku. Kalau orang masuk ke sini aja masih keliru, mengenal Yesus supaya dapat berkat saja, mengenal Yesus supaya sembuh saja, mengenal Yesus saudaraku dengan motivasi yang keliru supaya nanti saudara tidak keliru. Untuk apa toh kita itu mengenal Tuhan Yesus Kristus, saudaraku? Ini mumpung masih zaman kemurahan, saya terangkan kepada saudara. Setelah saudara paham ini, dan saudara berkembang, bertumbuh rohani saudara pesat di dalam pondasi yang benar. Saudaraku, Keluaran 38, 18, 19. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, menurut Keluaran pasal 38 ayat 18 ini yang merupakan nubuatan proses salib, mengikut Yesus, pintu gerbang keselamatan, mengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu prosesnya seperti pintu gerbang bait suci ini juga. Saudaraku, di dalam pintu gerbang bait suci ini, saudaraku, ada, saudaraku, selambu pintu gerbang yang adalah tenunan berwarna-warni, ungu tua, ungu muda, kirmisi, dan lenan halus atau putih. Ini mengandung arti apa, saudaraku? Bahwa orang yang memasuki pintu gerbang surga, orang yang memasuki kebenaran, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang-orang yang mau bersekutu dengan proses salib. Nah, proses salib ini apa, saudaraku? Proses salib ini, saudaraku, pertama, ini sengsara dan kematian. Ini yang digambarkan dengan warna merah kirmisi pada selambu pintu gerbang tadi, saudaraku. Ini warna merah kirmisi. Ini sengsara kematian. Jadi ada saatnya kita saat mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita sengsara. Kita betul-betul, saudaraku, mematikan keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan mata untuk selalu melihat hal-hal yang menarik menurut mata ini, keinginan-keinginan mulut dan perut, keinginan-keinginan syahwat seksual dan lain sebagainya.
Saudaraku, keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan dosa ini, saudaraku, kita patahkan. Saudaraku, kita salibkan. Dan ini satu proses yang betul-betul sengsara. Saudaraku, proses sengsara benar ini, saudaraku. Di saat kita mematikan keinginan-keinginan daging untuk taat kepada keinginan firman Tuhan dan Roh Kudus, ini proses berat. Di mana kita mengabaikan kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa, saudaraku, bisa kita nikmati dengan tubuh ini. Kenikmatan-kenikmatan jasmani ini kita abaikan untuk kita bisa mengikuti salib Kristus. Ini pertama, proses pertama di dalam, saudaraku, proses salib. Kemudian yang kedua, saudaraku, setelah proses sengsara kematian, proses salib itu juga diikuti dengan proses kebangkitan. Ini digambarkan dengan warna selambu pintu gerbang yang berwarna ungu muda atau biru laut. Saudaraku, jadi enggak terus-terusan nanti orang Kristen itu kalau percaya kepada Yesus kemudian harus menderita, harus miskin terus, saudaraku. Ada orang itu, saudaraku, yang karena putus asanya mungkin, saudaraku, karena mengikut Tuhan dari dulu enggak berubah-ubah, saudaraku, dari, maaf ya bahasa Jawa ini, dari kuncung sampai gelung, saudaraku, dari rambutnya itu masih kuncung sedikit di depan ini sampai gelung, sampai panjang di juntai ke belakang ini, saudaraku, masih gitu-gitu terus, saudaraku. Naik sepeda kumbang seperti Pak Omar Bakre, nyanyiannya Bang Iwan Fals, seperti itu, saudaraku. Dari dulu begitu terus, saudaraku. Ini ada sesuatu yang salah di dalam pengikutanmu di dalam salib Kristus, saudaraku. Karena di dalam pengikutan kita kepada Kristus ini akan ada proses kebangkitan. Saudaraku, jangan dari dulu, saudaraku, dari kuncung sampai gelung, saudaraku, ya begitu nggak ada peningkatannya, saudaraku. Ada sesuatu yang salah di dalam proses masukmu kepada pintu gerbang. Jangan-jangan kau memang diajarkan untuk sengsara terus, saudaraku. Proses mengikut salib itu nggak sengsara terus, saudaraku. Ada proses kebangkitan ditunjukkan dengan, saudaraku, warna selambu pintu gerbang yang berwarna ungu muda atau biru laut. Ini gambarannya dahulu, saudaraku. Ini proses kebangkitan. Kalau di dalam salib Kristus, Tuhan Yesus itu nggak disalib terus, saudaraku. Nggak disalib sebulan, teneh kemeng, saudaraku. Tuhan disalib itu cuma sebentar, saudaraku. Kemudian setelah itu ada proses kebangkitan. Proses kebangkitan itu dalam hidup saudara apa? Kebangkitan di dalam ekonomimu, kebangkitan di dalam sakit penyakitmu, saudara menjadi sembuh, kebangkitan di dalam segala sesuatu prestasimu. Jadi ada proses begitu, saudaraku. Saya itu sering ketawa kalau ada orang yang mengajarkan ikut Yesus itu apa toh? Sengsara, nanti yang penting masuk surga. Saudaraku, itu salah, saudaraku. Ikut Yesus itu memang ada proses sengsaranya, warna merah kermisi. Ini waktu, saudaraku, sengsara kematian di kayu salib. Tapi kemudian proses salib itu membawa kita kepada proses kebangkitan. Sesudah ada proses sengsara itu, saudara harus diikuti dengan proses kebangkitan. Ini baru benar, saudaraku. Jadi kalau orang Kristen dari dulu, dari kuncung sampai gelung itu gitu-gitu terus, saudaraku, nggak ada perubahan, saudaraku. Ini harus koreksi, ada sesuatu yang keliru di dalam pintu gerbangmu, saudara. Kemudian sesudah ada warna ungu muda atau biru laut, di dalam pintu gerbang itu, saudaraku, itu juga ada, saudaraku, selambu yang berwarna ungu tua, saudaraku. Ungu tua ini merupakan gambaran kemuliaan, saudaraku. Jadi sesudah seseorang Kristen percaya Yesus, kemudian mengikuti salib Kristus, sengsara, menderita, mematikan keinginan daging, kemudian dia dibangkitkan dalam kuasa Roh Kudus yang hebat, diberkatilah pekerjaannya, dibangkitkannya bisnisnya, dibangkitkannya dia dari sakit penyakit, kemudian dia akan dimuliakan, saudaraku. Jadi ikut Yesus itu indah, saudaraku, tidak dijanjikan sesuatu yang buruk-buruk terus, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, komplit,
paket luar biasa ikut Tuhan Yesus itu. Ada proses sengsaranya, iya betul, saudaraku, sengsara, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan-keinginan buruk, menghindari perbuatan dosa. Tapi setelah itu, saudaraku, saudara akan diberi kuasa kebangkitan oleh Tuhan untuk sembuh dari penyakit, untuk dibangkitkan bisnismu supaya saudara diberkati. Kemudian saudara itu, saudara akan dimuliakan. Di dalam saudaraku, pintu gerbang ini dicerminkan dengan warna ungu tua di dalam selambu pintu gerbang. Saudaraku, jadi ikut Yesus itu begitu, tidak sengsara. Terus saudaraku, saudara, kemudian saudaraku juga ini dilandasi dengan kain lenan putih. Ini artinya apa, saudaraku? Bahwa proses tadi dari sengsara, kematian, penderitaan di kayu salib, kemudian setelah saudara bisa mematikan keinginan daging, saudara bisa menyalipkan keinginan daging, akhirnya saudara dibangkitkan dengan kekuatan baru yang membuat saudara itu berhasil di dalam usahamu, dalam bisnismu, membuat saudara itu sembuh, saudara akan dimuliakan. Kalau dulu naik sepeda kombang, sekarang ya naik Mercy gitu loh, saudaraku. Jadi jangan diberi janji-janji buruk terus kalau mengikut Yesus itu. Baik di bumi maupun di surga, itu saudara akan mengalami proses yang bertahap luar biasa. Maka ada doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya di bumi ini pun kita akan diberikan kemuliaan oleh Tuhan, saudaraku. Tidak di bumi ini kita dibuat menderita terus, saudaraku. Ya kemeng, saudaraku. Jadi saudaraku, yang mengajarkan tentang seperti itu, ya saudaraku, jadi orang Kristen disuruh menderita terus, saudaraku. Ini keliru loh, saudaraku. Menjadi orang Kristen itu ada saatnya mengikuti proses warna merah, sengsara, penderitaan, sesudah bisa menanggalkan, saudaraku, keinginan-keinginan daging, menanggalkan dosa-dosa itu. Kemudian dia akan diberi oleh Tuhan kekuatan untuk bangkit. Dan sesudah diberi kekuatan untuk bangkit, dia akan dimuliakan. Saudaraku, dan semuanya didasari dengan warna putih, ketulusan hati nurani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus itu prosesnya itu komplit, nggak sengsara terus, saudaraku. Memang kesemuanya itu baik warna merah kermisi, warna biru laut, kemudian juga warna ungu tua, saudaraku. Ini semuanya arahnya hanya untuk satu hal, yaitu keselamatan kekal. Tapi untuk memperoleh keselamatan kekal ini, saudaraku, kita dibekali dengan beberapa perkara tadi, yaitu proses sengsara, kematian, kemudian kita diberikan proses kebangkitan yang luar biasa, kemudian kita dimuliakan, kemudian sesudah itu, saudaraku, kalau seseorang mati di dalam Kristus, nanti akan dibangkitkan dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, kemudian mewarisi Yerusalem baru. Saudaraku, kalau saudaraku, seseorang itu menjadi mempelai, saudara, kemudian sampai Tuhan Yesus Kristus datang, rohaninya bertumbuh, saudaraku, dia akan mengalami satu masa yang disebut masa pengangkatan, saudaraku, dan pemisahan ini nanti terjadi di Wahyu pasal yang ke-11. Orang yang bingungi di pintu gerbang ini nanti ketinggalan loh, saudaraku, saat pengangkatan. Makanya saya jelaskan saat ini, jadi orang Kristen itu prosesnya komplit. Memang ada waktunya kita sengsara, mengikuti warna merah kermisi, sengsara kematian, saudara, kita betul-betul sengsara dalam mematikan keinginan-keinginan daging dan dosa ini, saudaraku. Tapi sesudah itu, saudara, kita akan diberikan kekuatan untuk bangkit, saudaraku, dalam usahamu, bisnismu, di dalam sakit penyakitmu, disembuhkan Tuhan. Saudaraku, prestasi-prestasimu memuncak menjadi bintang luar biasa. Saudaraku, mendapatkan bintang, saudara. Kemudian, saudaraku, inilah proses salib, saudara, kemudian akan dimuliakan. Dan semuanya itu didasari dengan kain warna putih, lenan halus yang putih, saudaraku. Jadi, semuanya didasari dengan ketulusan hati. Dan semuanya itu adalah satu pintu gerbang untuk kita nantinya masuk kepada kebenaran surgawi. Kita masuk kepada surga. Kita benar-benar masuk melalui pintu gerbang yang benar. Jadi kalau ada orang Kristen, saudaraku, diajarkan bahwa di dunia ini yang penting sengsara terus, nanti yang penting itu surga. Nah, itu keliru loh, saudaraku. Itu pintu gerbang yang kurang tepat, saudaraku. Saya tidak bilang sesat, saya paling nggak mau ngomongkan orang lain sesat, tapi itu masih keliru.
Tapi yang benar, saudaraku, kita masuk pintu gerbang surga, ini saudaraku, kita masuk pintu gerbang kebenaran, kita ikut Yesus, saudaraku, kita masuk proses salib itu proses seperti tadi. Ada proses sengsara, kematian, tapi kemudian akan diberikan kekuatan untuk kita bangkit, kemudian kita akan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudaraku, pintu gerbang ini juga disokong oleh 4 tiang, saudaraku. 4 tiang di dalam pintu gerbang itu menunjuk penampilan Tuhan sebagai raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai anak Allah. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saudaraku, jadi Tuhan itu nggak tampil sebagai hamba terus seperti Injil Markus, menderita terus, enggak, saudaraku. Suatu ketika Tuhan tampil sebagai raja dalam Injil Matius. Raja yang penuh kuasa, penuh, saudaraku, kekuatan, powernya maksimal. Tapi suatu ketika rendah hati seperti hamba. Suatu ketika penuh perasaan seperti anak manusia. Dan suatu ketika penuh mujizat dan kuasa. Laksana anak Allah ini ditampilkan dalam Injil Yohanes. Jadi pintu gerbang itu ditopang dengan 4 saudaraku, tiang pintu. Saudaraku, yang pertama itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang ditampilkan dalam Injil Matius. Tuhan Yesus tampil sebagai raja. Kemudian yang kedua, pintu gerbang itu, saudaraku, terdiri dari tiang, saudaraku. Yang nomor 2 itu menunjuk pribadi Tuhan Yesus sebagai hamba. Ini ditampilkan dalam Injil Markus. Kemudian pintu tiang yang ketiga, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Kemudian tiang yang keempat, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saudaraku, jadi saudaraku menjadi orang Kristen juga nggak boleh nanti tampilnya sebagai raja, terus pengen dihormati, terus saudaraku suatu ketika juga rendah hati seperti hamba. Satu ketika saudaraku penuh perasaan menjiwai, bisa meneteskan air mata. Saudaraku, suatu ketika penuh mujizat, penuh kuasa. Itu baru pintu gerbang yang benar, saudaraku. Inilah pintu gerbang yang benar, mengikut salib. Saudaraku, ikut Yesus, pikul salib itu artinya seperti itu, saudaraku. Jadi lengkap, saudaraku. Jangan nanti jadi orang Kristen tuh yang, saudaraku, mujizat terus, nanti lama-lama kayak dukun, saudaraku. Satu ketika ya harus seperti hamba, satu ketika seperti raja, satu ketika seperti anak manusia yang penuh perasaan. Saudaraku, jadi dengan mengenal pintu gerbang secara benar, kita mengenal untuk apa mengikut Yesus itu, saudaraku. Ini pintu gerbang surga, pintu gerbang tabernakel, pintu gerbang bait suci Allah. Ini pelataran, saudaraku. Pelajarannya sudah sedemikian. Jadi, saudaraku, menjadi orang Kristen itu enggak menderita terus, tapi akan diberikan kuasa oleh Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan, warna biru laut. Kemudian setelah itu dia akan diberikan kuasa untuk dimuliakan hidupnya, tidak menderita terus, saudaraku. Saudaraku, kiranya saudara diberkati dengan roh hikmat dan wahyu, mengenal pintu gerbang kerajaan surga dengan benar, memasuki pintu gerbang dengan benar. Sampai ada lagu itu, ku masuki gerbangnya, saudaraku. Itu nyanyiannya sudah ada, tapi saudaraku, aplikasinya itu kadang masih belum benar. Ada yang ngajarin kalau mau ikut Yesus pikul salib baru menderita, terusan menderita. Dari dulu naik sepeda sampai nanti rambutnya panjang, tua, putih, naik sepeda terus, saudaraku. Koreksi diri, saudaraku, ada sesuatu yang nggak benar. Saudara akan diberikan kuasa kebangkitan oleh Yesus untuk memperbaiki ekonomimu, untuk memperbaiki kesehatanmu, untuk memperbaiki karirmu, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.